maka manusia itu Tuhan atau yang lain? Nggak ada Tuhan huruf besar jadi manusia. Yang ada firman jadi manusia. Logos yang menjadi manusia itu. Bukan Bapa di surga yang menjadi manusia. Makanya kau ini sudah diracuni oleh paham Oones. Tidak paham dia nih. Aku membuat sebuah logika. Dengar baik-baik. Aku tidak bicara itu dulu. Ada sebuah logika. Orang meyakini Tuhan bisa menjadi manusia. Paham? Rudi, di dalam Bible tidak ada ungkapan Tuhan jadi manusia. Aku tak bilang Bible. Aku tidak bilang Bible. Kalau kita nggak bicara Bible, ngapain kita? Loh, aku mau uji logika kau dulu. Kan sudah aku bilang, ada Tuhan huruf besar menjadi manusia. Nggak ada dalam Bible Tuhan huruf besar jadi manusia, Rudi. Aku nggak tanya. Bapa di surga tidak berubah. Ia satu-satunya yang tidak terhampiri. Dia tidak terhampiri oleh maut. Inilah makanya kekristenan rusak, tersandung oleh karena paham-paham seperti dirimu ini. Saya balikin dulu. Aku tidak bertanya, sebentar. Aku tidak mengatakan itu. Kita belum ke Bible dulu. Kita bicara logika dulu, kan aku bilang. Saya mau bicara logika sama kau. Tuhan huruf besar, katakanlah Tuhan lah, atau Allah atau apa. Bapa di surga menjadi manusia. Jangan Bapa di surga dulu, nanti masuk Bible. Kita katakan Allah dulu lah, biar general. Ya Allah di situ siapa? Allah di situ siapa? Pokoknya Tuhan huruf besar lah. Iya, Tuhan huruf besar di situ siapa? Dia pencipta langit dan bumi. Berarti Bapa di surga. Kami dulu. Kita belum bicara itu. Nanti kesampingkan, nanti kita masuk ke situ. Saya mau ngetes logika kau. Tuhan punya kuasa menjadi manusia, maka dia menjadi manusia. Manusia itu Tuhan apa enggak? Tuhan huruf besar semua jadi manusia. Nah, terus manusia itu Tuhan apa enggak? Tuhan yang mana? Alah. Oke lagi, selamat malam ya. Mau lari. Mau lari. Ini mau saya bacakan dulu Ibrani pasal yang pertama. Saya bacakan ya. Bisa bicara Ibrani. Tunggu dulu. Mau lari. Rudi Iskariot melarikan diri. Saya tidak melarikan diri. Saya bacakan. Kau kan tinggal sebentar. Setelah pada zaman dahulu. Iya, tetapi bukan itu yang diajarkan Bible. Yang diajarkan Bible, Bapak tidak pernah menjadi manusia. Inilah paham Oones. Dengarkan. Biar saya bacakan. Kita masuk ke Bible. Oke, saya bacakan sekarang masuk Bible ya. Tunggu sebentar. Dasar pemikiran kau pegang ya, bahwa kalau Tuhan jadi manusia, maka manusia itu Tuhan. Kalau Tuhan, maaf ya, jadi burung, maka burung itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan katakan jadi batu itu adalah Tuhan. Iya. Itu pemahaman yang di luar Bible. Enggak, ini logika. Tuhan mau jadi apapun, yang menjadi apapun dia itu adalah Tuhan. Oke. Itu bisa sekarang gantian saya bicara? Nah, sekarang masuk ke Bible. Saya bacakan. Kau bicara logika. Ibrani pasal yang telah pada zaman dahulu kala Elohim berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Elohim telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Elohim dan gambar wujud Elohim yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya dan seterusnya dan seterusnya. Jelaskan. Ini berbicara bagaimana Bapa di sorga menjadi juru selamat. Bagaimana Bapa di sorga berbicara dengan perantaraan anaknya.
Jadi memang betul, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Makanya Tuhan Yesus anaknya yang tunggal diutus menjadi juru selamat. Karena dia membawa nama Bapaknya, yaitu Bapa di surga. Jadi sebenarnya kendala kita di sini adalah, makanya saya bilang, kalian ini tidak tahu Tuhan. Huruf besar semua. Tuhan T-nya huruf besar. Tuhan yang ditujukan kepada Bapa di surga. Tuhan yang ditujukan kepada Yesus. Itu penyakit kalian ini. Gantian kita. Sekarang ku jelaskan Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Penciptaan alam semesta itu hanya terdapat di Kejadian 1. Maka kita balik ke Kejadian 1. Tunggu, balik ke Kejadian 1. Ya. Ini kalau belajar Alkitab biar ku ajari kayak dulu kau ajari, Dis. Sejak kapan lah kau ngajarin saya Bible? Mau kau sangkal, mau kau apa? Oke, di mana buktinya kau ngajarin saya Bible? Yang ada kau yang kugurui. Aduh, ini orang memang luar biasa, ini fitnahnya ini teman-teman. Ingat gak kau, Dis, waktu kau keluarkan Bible yang besar itu? Di mana saya pernah berguru kepadamu tentang Bible, Rudi? Yang kau bilang ini catatan kaki. Ini apanya? Ingat gak kau? Apakah saya berbicara denganmu? Dengan aku lah. Mana videonya? Mana videonya? Mana videonya? Ya, masa nanti ku cari. Aku ini orang terkenal dulu, Dis. Kau masih butuh bukti. Memang dia ini gak bisa move on dia ini. Rudi, ingatlah Rudi. Ini jadi kemana-mana ini bahasan kita ini, Rudi. Oke, udah ya. Mau lari? Kita lanjut. Mau lari? Enggak. Orang dibilang mau lanjut kok. Kok lari? Oh ya silakan. Kita lanjut ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Menurutmu, yang mana di sini Allah, yang mana di sini Yesus? Yesus itu adalah nama yang diberikan kepada anak yang dilahirkan Maria. Jadi bedakan antara Yesus yang daging dengan Sang Firman. Aku tahu. Jangan kau masalah kita itu di sini loh. Kau. Yang menjadi manusia itu bukan Bapa di surga, tetapi logosnya. Aku tidak bilang itu, tidak pernah aku bilang. Sekarang kita bicara Ibrani 1 ayat 2, kau tantang aku kan. Sekarang udah aku bilang, mana yang diciptakan? Penciptaan hanya ada di Kejadian 1. Sekarang ini ada pencipta. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Apa kaitannya ini dengan Ibrani 1 ayat 2? Yang mana di sini Allah? Yang mana di sini pencipta? Coba jelaskan. Yang Allah di situ merujuk kepada Bapa di surga. Yang menciptakan di situ adalah Firman, dan Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Nah, berarti Firman punya daya cipta kan? Betul. Berarti definisi Firman adalah Sang Pencipta kan? Betul. Pencipta segalanya. Betul, ya, tapi sudah, bukan berarti Bapa tidak Sang Pencipta. Tetapi Bapa yang menciptakan dengan perantaraan Firman. Tahu aku. Terus? Berarti Firman itu adalah Sang Pencipta kan? Oke, menjadi manusia Firman itu betul. Nah, maka enggak, Firman itu menjadi manusia, betul enggak? Nanti dulu, kita belum sampai situ. Kau lompat, orang masih bicara penciptaan. Silakan. Segala sesuatu yang mampu menciptakan alam semesta disebut apa? Tuhan huruf kecil apa Tuhan huruf besar? Macet. Tuhan huruf besar itu nama, Rudi. Aduh, kok disebut apa sih? Disebut Elohim. Oke. Atau disebut Sang Pencipta. Sekarang aku bilang, kurios. Apakah setiap kurios itu mampu menciptakan langit dan bumi? Belum tentu. Siapa dulu kuriosnya? Oke. Theos. Apakah semua Theos mampu menciptakan langit dan bumi? Belum tentu. Siapa dulu Theosnya? Siapa dulu Theosnya? Jangan lihat siapa dulu, kita bicara Bible aja. Kita bicara Theos itu juga bisa dirujuk kepada makhluk-makhluk di dunia lain. Theos itu bisa merujuk kepada malaikat-malaikat, bisa merujuk pada hakim-hakim. Aku tahu. Sekarang kau kan mengatakan bahwa kurios itu bukan Bapa di sorga Yehova itu kan? Kurios yang dilahirkan itu merujuk kepada Sang Mesias. Oke. Kurios yang dilahirkan merujuk kepada Sang Mesias. Sang Mesias itu Tuhan huruf besar atau tidak? Atau Tuhan? Sang huruf kecil. Tuhan ya, Tuhan. Iya, Tuhan sama Tuhan sama aja.
Ya, seorang Tuhan mampu nggak menciptakan langit dan bumi? Tuhan merujuk ke siapa dulu? Barusan kita bicara siapa? Barusan kita merujuk kepada Sang Mesias. Ya sudah, nggak ngerti kau cara. Oke, baik, saya harus tunjukkan. Dibuka pisang, Baik. pisang dimakankan. Kalau yang benar itu dikasih pisang, kau buka sendiri, kau makan. Oke, Nah, saya tunjukkan ayat ini saja. Oke. Baik. Oke, menurutmu Bapa di surga menjadi manusia? Bapa di surga tidak pernah menjadi manusia karena Oke, yang menjadi manusia siapa? Dengar dulu lah. Kau dengar dulu lah. Yohanes 1 ayat 14 menjelaskan, firman menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Bagaimana firman ini dikatakan dia adalah Tritunggal ketika kita masuk Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Bapa. Maka firman itu adalah Bapa itu sendiri. Bukan kurios lagi. Oke, yang menjadi manusia siapa? Sebentar. Yang menjadi 1 manusia ayat 1, siapa? Coba aku bacakan. Menurut kau Yohanes 1 ayat 1 apa isinya? Coba bacakan, aku mau dengar. Ini kita jadi kemana-mana. Ini kau belum levelku, Rudi. Oke, kubacakan saja ini ya. Kau yang lari ke situ. Oke, baik. Kubacakan aja ini. Kau ini pahammu nggak jelas. Kadang-kadang kau ones, kadang-kadang kau lari ke Tritunggal, kadang-kadang kau nggak jelas pahammu. Kau yang menanya. Baik. Terus kau gali. Saya akan bacakan 1 Timotius pasal yang ke-6 ya. Saya bacakan 1 Lari lagi Timotius kan, pasal lari yang lagi ke-6. ya. Lari lagi, oke. Ya, makanya biar kau sadar. 1 Timotius Ya. pasal yang ke-6. Ayat yang ke-16. Tapi sebelum ke-16, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 16. Coba bacakan. Ya, aku bacakan ya. Silakan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut. Oke, siapa dia di Bersemayam situ? dalam terang. Sebentar, siapa dia di situ? Oke. Makanya dengar dulu lah. Oke, silakan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ntar, aku baca dulu ke atasnya. 14. Turutilah perintah Di ini sini dengan karena tidak kebanyakan bercacat diskusi dan sama tidak kita bercela ini. hingga pada Makanya saat pertanyaan-pertanyaan Tuhan kita. Yesus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh Pertanyaan Bapa. gua. Itu. Yang satu-satunya dan yang penuh bahagia raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, Yesus Kristus. Ini kau udah pengak. Oke, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Terus. Bersemayam dalam terang dan tidak terampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Oke, itu berbicara tentang Yesus atau Bapa di sorga? Yesus. Memang kau bongak kau enggak. Kau nggak pantas kau diskusi dengan saya. Kenapa bongak? Oke, sekarang saya tanya. Apa dalil Oke, kita tadi? baik. Kalau Baik, kau sekarang. berdiskusi Oke, di- baik. Oke. Sebentar dulu. Dialah satu-satunya sebentar. Kalau Oke, kau berdiskusi- dialah satu-satunya. Gantian, Mohon maaf. gantian. Oke, Rudi mohon maaf ya, tadi Oke. kata-kata saya agak sedikit kasar. Mohon maaf. Oke. Maaf ya, maaf tadi kata-kata saya agak Sebentar. kasar. Kalau Oke. kau berdiskusi, berdiskusilah kau. Tar, dipasangin dulu. Biar agak berimbang. Mentang-mentang dia kuat suaranya. Orang bongak ngatain orang lain Sabar ya. bongak sesama Sorry, bongak tadi saya ngomong. membongakkan. Oke, sorry. Begini Rudi. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Ini berbicara tentang Yesus atau Bapa di sorga? Suaramu sudah menggema di. Suaramu Ya, menggema. biar kau jangan lupa kau suara. Oke. Tunggu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bentar. Suaranya masuk. Tes. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Kedengeran? Seru juga nonton ini daripada nonton Racin ya. Bersemayam Seru ya. dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus pernah dilihat nggak?
Setelah Yesus naik ke surga, nggak pernah lagi dilihat. Berarti Tuhan Yesus Dia pernah telah- dilihat nggak? Kalau dia setelah dia, ini kan bicara setelah naik ke surga. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus pernah dilihat atau tidak? Kalau kau buka ayat ini berbicara ketika Yesus, sebentar, sudah di surga ya. Memang berat dah teman-teman. Susah kayak begini kita diskusi ini. Bentar. Kok enggak? Ya. Tes. Oh, alasanmu sekarang kau bener-benerin mikrofon. Ini alasan aja dia teman-teman. Di sini dia udah benerin aja tes. Udahlah Rudi, kau lebih bagus. Kau Baru berguru tahu jadi kau muridku rasanya akan sudah. Kristen. Baru kau nanti berapologet Kamu lagi. yang berguru jadi muridku deh. Rudi. Kau alasanmu banyak saja. Karena Kau mau kau- buang kemana mukamu itu? Kau yang Udah tidak malu sanggup. kau. Aku tidak pernah malu. Kenapa Oke, kau tidak sekarang sanggup? kutanya, Sekarang siapa kutanya, yang tidak ayat terham- ini, sebentar. Siapa satu-satunya yang tidak takluk kepada maut? Sabar dulu, kujelaskan. Dari ayat 13 kita baca. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar. Yang Oke, benar. berarti beda nggak di situ Allah sama Di muka Kristus? Pontius Pilatus. Sebentar dulu lah. Kau Oke, silakan. Sorry, silakan. Kau tuh belajar sportif. Aku tadi diam. Ya. Silakan. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar. Itu juga di muka Pontius Pilatus keseluruhan kepadamu. Turutilah perintah ini. Dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ini berbicara bukan Yesus yang dulu lagi. Tapi ini mulai berbicara tentang bagaimana Yesus nanti menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya. Siapa penguasa satu-satunya? Bapa di Itu Yesus. surga. Dan yang dengar dulu. Dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Coba kau carikan aku satu ayat yang menjelaskan bahwa raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan itu Bapa di surga. Carikan satu. Kutunggu. Lanjut dulu. Nanti melebar kita. Selesaikan dulu. Inilah ini. gara-garanya Nggak Mbak. melebar. Di kitab Wahyu ada itu ditulis. Di pahanya tertulis raja segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya saya bilang pemahaman kalian ini memang kalian ini Kok pemahaman susah. kali? Iya. Rudi, Coba biar buka kita dulu. selesai dulu Rudi. Ini berbicara, kau bilang tadi ini berbicara tentang Yesus. Sementara ayat ini berbicara dialah Iya, tentang satu-satunya Yesus. yang Makanya, buktikan. tadi katanya bisa gantian Makanya. kita bicara. Aduh. Bisa gantian Ya, kita belum bicara. selesai. Bisa, kan aku belum selesai. Ku jelaskan dulu. Oke, silakan. Makanya ku bilang, ketika kau mencabar aku, ku cari ayatnya. Sekarang kau ku cabar. Carikan saya satu ayat biar kita lihat ini untuk Bapa di surga atau Yesus. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Carikan saya satu ayat. Itu merujuk kepada Bapa di surga. Oke, sebelum Baru ke kita situ, masuk ayat sebelum 6. ke situ lanjutin dulu ini. Biar nggak lari kita. Harus ke situ dulu. Nggak Baru boleh, kita, Pak. itu kan ayat 15. Oke, baik. Dari ayat 15. Oke, baru baik. ke 16. Dialah satu-satunya, Dialah satu-satunya yang kekal, yang tinggal dalam terang, tak terhampiri, tak seorang pun pernah melihat dia, baginya segala hormat, kuasa, dan kemuliaan. Nah, saya fokus di sini ya. Dialah satu-satunya yang tidak tahluk kepada maut. Apa arti tahluk kepada maut? Mati, betul? Betul. Nah itu dulu ayat 15 dulu. Enggak, Ayat sekarang saya 15 tanya. Kita selesaikan baru datang. Pengertian Kalau kau tahluk langsung kepada maut tak apa? bisa itu. Kenapa? Pengertian tahluk kepada maut itu apa? Mati. Mati. Pertanyaan saya, apakah Mati Tuhan karena Yesus pernah dosa. mati? Apakah Tuhan Yesus pernah mati? karena dosa. Dengar dulu aku bilang tadi. Takluk kepada maut artinya mati karena dosa. Karena upah maut adalah dosa. Memang Oh. Rudi ini memang. Makanya Oh, kau itu dilepeh kalau diskusi dengan Kadrun. Ya kayak begini kau Rudi. Gimana? Orang itu yang tidak mampu, jangan lari ke sana. Kita ini sekarang. Rudi, mengenai raja segala raja, itu sebenarnya satu frase, satu ungkapan. Itu bahkan ditujukan loh. Itu bahkan ditujukan kepada raja, nih,
Saya akan tunjukkan. Nebukadnezar juga dipanggil raja segala raja, Rudi. Aduh, gimana Rudi ini? Raja segala raja, Tuan segala tuan, itu adalah satu ungkapan betapa besarnya pemerintahannya itu. Bapa di sorga, raja segala raja. Yesus juga raja segala raja. Bagaimana Bapa di sorga menjadi raja segala raja di tengah-tengah umat manusia? Ya dengan perantaraan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana Bapa di sorga Carikan memerintah saya di satu bumi? ayat. Saya tidak mau mendengar omongan kau, omongan kosong itu. Tunjukkan ayatnya. Baik. Kita ungkapkan raja segala raja itu diungkapkan kepada siapa saja di dalam Bible. Bahkan kepada Nebukadnezar. Baik.